Yang ketiga apa? Masih ingat? Syaqiya abdun dzukirta indahu, siapa seorang hamba yang disebutkan nama Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, itu tidak mau bersalawat. Jadi Pak, enggak mau bersalawat ketika disebutkan dan mendengar Nabi Muhammad, itu dicap sebagai orang yang akan celaka. Celaka dalam arti gini loh, Pak Isa atau kita nih kalau lagi dapat barang obralan, bahkan dapat barang gratisan, granit masih bagus, iPhone Pro Max segala macam apalah yang pokoknya yang barang-barang harga saat ini dikasih dengan cuma-cuma, tiba-tiba kita hare-hare. Ya. Kalau orang Jawa udah di Karawang mah pokoknya hare-hare, tau lah, nggak rooming lagi. Kitanya santai-santai. Ya, jadi Ramadan, aduh, Ramadan nggak tahu lah Ustadz, jalanin aja lah. Aduh, naga-naganya kayaknya apa namanya? Kayaknya juga THR kesedotnya buat ini nih, buat bayar pajak mobil, buat bayar PBB. Yang dipikirin, jadi dia udah gelisah, ya udah resah, ya udah terhalangi kebahagiaannya hanya diukur dengan sesuatu yang dia raih dari dunia. Nah itu orang-orang yang ya naudzubillah, ya jangan sampai seperti itu. Maka nih kalau kita jujur pada diri kita dan datang Ramadan kayaknya semangatnya masih biasa-biasa saja, sekarang ini ketika mendengarkan nasihat ini harus mengembalikan, paling tidak minimal, ya Allah ini gimana sih hati saya, ya Allah datang Ramadan kok kayaknya biasa-biasa aja. Ya walaupun beberapa ulama mengatakan bahwa hadisnya adalah dhaif tentang siapa yang bergembira dengan Ramadan, tapi itu jadi sebuah cerminan gembira, terus akhirnya dengan kegembiraan itu kan dia serius gitu loh ya. Ya afdhaliyahnya kita bisa ambil lah. Ya, terlepas dari perdebatan para ulama. Tapi ya, siapa yang bergembira lah, minimal gembira gitu. Kalau dari awal orang yang gembira dari awal aja melempem ya, bisa melempem di tengah-tengah. Gak tahu nih kita tanggal 21 insya Allah itikaf, gak tahu sampai tinggal tanggal 21 gimana alasannya mudik Ustaz, tiap tahun mudik melulu. Apalagi kalau kita gali lagi jujur deh, enggak usah jadi sombong-sombongan. Ada yang mudik itu sampai ngutang-ngutang, belum punya mobil sewa mobil, enggak punya duit bela-bela nukerin. Nukerin tuh buat apa? Nih gua nih di perantauan udah sukses, hati-hati itu sengsara. Untuk pamer. Masa iya kita dari tahun ke tahun begitu aja omong, oh tapi Ustadz malu, masa kita udah jauh-jauh merantau masa kelihatannya begitu-begitu aja, tersiksa. Ramadan ini berhentilah untuk pura-pura baik, pura-pura sukses. Kalau sukses beneran ya alhamdulillah. Lebih baik Bu, saya kirimin uangnya dulu ya, mudah-mudahan bisa bikin ya hari raya wajarlah salin baju baru, atau ibu mau bikin kue, mau beli daging, saya transferin ya. Nanti saya pulangnya nih abis Id, saya mau doain ya Bu, saya mau mudah-mudahan tahun ini jadi perbaikan hidup saya, rumah tangga saya juga jadi lebih baik, istri saya juga jadi lebih nurut, saya mau itikaf Bu. Keluar Ramadan ternyata tuh berapa bulan kemudian jadi pengusaha, ibadahnya rajin, luar biasa. Begitu ya. Karena ya kita udah tahu lah ujung-ujungnya gimana, cuma ritual, rutinitas, akhirnya Ramadannya belum dapat terpenuhi dengan baik, itikafnya enggak pernah kebagian, padahal itu salah satu esensi dan ibadah yang utama. Tapi repot. Pulang makan kerupuk doang sama kecap. Gara-gara apa? Pengen tenar ke Sohor, pulang kampung bagi-bagi duit. Di sini mah insya Allah mudah-mudahan jangan ada yang kayak gitu. Jangan. Ya Ustadz saya emang gak punya kampung di sini dong. Sama ya. Sama nggak pulang kampung juga tetap ayo bela-belain gitu ya. Infak sedekah bulan Ramadan mah kelewat. Tapi kan itu juga Ustadz diniatinnya sedekah. Yakin loh. Ya kan?
Dibandingkan beli anpau gini-gini bungkus ini, tiba-tiba ada yang salam tempel. Cuma gara-gara nggak enak tetangga bikin ampau, bikin amplop, bagi-bagi anak-anak salam tempel. Masa saya enggak Ustaz? Malu dong, tensin dong. Masa toples kosong Ustaz? Ya kalau memang harus memaksakan buat apa? Ya ala kadarnya hari raya lah, bergembira, tapi jangan berlebihan sampai di luar dari kemampuan. Habis lebaran habis duitnya ya. Itu saya ceritanya, saya banyak cerita tuh Ustadz lagi makannya garam doang, kadang-kadang kerupuk ya, sarapannya nasi goreng. Habis lebaran tuh kayak gitu. Habis lebaran, dari sekarang tuh direncanakan gimana caranya kemarin enggak puasa Syawal, besok puasa Syawal, ihtisaban. Karena puasa itu atau saum Syawal itu salah satu cara paling efektif. Ya, menurut pandangan saya dan nasihat-nasihat pada guru, kenapa disarankan walaupun boleh random, boleh acak, disarankan itu langsung paralel, langsung. Kalau main kelereng, gundu, paret namanya, tretek gitu ya, langsung gitu. Jadi tanggal 2 Ramadan udah boleh saum tuh Pak. Tapi kata setan, menghargai tetangga yang berkunjung, nggak usah puasa dulu. Iya hari ketiga ada tamu lagi. Emang iya puasa sunnah itu bisa dibatalkan untuk menghargai tamu, memuliakan tamu. Tapi hati-hati. Ya hati-hati. Ya kalau tanggal 2 masih jalan-jalan kemana-mana, tanggal 3 dah. Ntar beda lagi tuh, tanggal 3, tanggal 4 udah makin melemah. Kan udah asinan ya, somai ya, opor, udah melakaran kayak kalau orang Bekasi bilang. Tahu melakaran Pak? Perutnya juga udah keras banget ya. Akhirnya yang terjadi apa? Naik kolesterol ya, naik gula darah, turun asam urat, turun ke betis. Ya, yang terjadi seperti itu. Masa Ramadan demi Ramadan seperti itu terus? Gak boleh, ya. Itu ya. Makanya ayat di sini kita qadarullah pas banget. Kalau kemarin kita membahas tentang namanya kisos, di hari ini kita sampai kepada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi dengan kata lain itu, ayo puasa Ramadan ini, ibadah Ramadan itu dikencengin supaya kamu tatakun. Itu apa kemarin definisinya? Untung. Dalam banyak ayat itu orang bertakwa itu untung. Fisiknya pendek, misalnya kulitnya hitam, banyak kekurangan misalnya dari sekali fisik, tapi dia beruntung. Orang beruntung itu biar larinya nggak cepat, tapi bisa jadi juara. Nah itu orang beruntung. Untung banget deh mah, nggak ada channel, keluarganya juga nggak ada yang pejabat, diterima ke PNS, beruntung. Itu baru ukurannya dunia Pak, baru ukurannya dunia. Untung banget deh mah, orang-orang nggak diterima, itu padahal dikit lagi ya, dia itu tinggi badannya 169, padahal diterima di misalnya di Astra itu harus 170, tapi dia diterima, untung Pak. Saya tanya, ada nggak yang bisa mengalahkan orang beruntung? Nggak ada. Jadi kalau mau beruntung serius benerin takwanya. Saya nggak bicara lagi soal akhirat nih, udah pasti itu. Wal akibatul orang-orang bertakwa itu akibat ujung dari akhiratnya itu pasti luar biasa. Minimal jadi maaf ya, mungkin istilahnya agak kasar, gelandangan di surga. Kan gitu. Jadi jangan disangka di surga itu langsung otomatis dapat klaster, Pak. Loh bener. Yang kita bayangin nggak apa-apalah minimalis, nanti udah di surga nyesel. Kayak orang biarpun udah dapat misalnya kelas apa, misalnya ya dapat misalnya kelas mobil biasa lah, mobil sejuta umat misalnya apa Avanza, Terios apa-apalah. Kalau udah dapat mah nanti ada orang, oh dia kan nggak lebih rajin, nggak lebih pintar dari saya, tapi ternyata misalnya dapat levelnya apa Pajero atau apalah levelnya. Nyesel nggak? Nyesel. Seperti itu nanti orang di surga. Dzalika yaumut taghabun. Nanti ada hari yang penuh penyesalan. Ya, apa la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jangankan orang yang berdosa, orang yang beramal soleh aja itu nanti masih sempat nyesel. Lah, tahu begitu mah ya. Tahu begitu mah.
Ada orang-orang yang beruntung diberikan kesempatan dari 8 pintu surga. Cuma, tanda kutip, cuma gara-gara dia tiap wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu. Lekeun gitu. Abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas. Alhamdulillah hafal, enggak tahu prakteknya mah. Padahal besar pahalanya. Itu makanya tadi poin ketiga tadi, belajar fadhailul amal. Supaya apa? Karena tenaga kita, waktu kita, ya. Terus apa lagi? Semua potensi kita terbatas. Apalagi kita yang di pabrik, kadang lelah lembur, kadang lelah sip 2, sip 3. Maka harus pinter-pinter. Di mana misalnya tenaganya kecil, modalnya kecil, waktunya sebesar, tapi pahalanya luar biasa.